kenapa gue putusin untuk bikin usaha rumah makan Padang. Padahal ini adalah kerjaan yang waktu kecil selalu gue tolak, bahkan berkali-kali gue tolak Pak. Karena gini, dulu waktu gue kecil itu di antara anak laki-laki yang lebih sering, lebih senang bermain bola, mungkin main layang sama teman-temannya, gue justru sebenarnya lebih senang melihat ibu gue itu memasak. Gue happy melihatnya, gue senang lihat barang yang belum masih bahan baku habis itu jadi bahan masakan, gue happy dan gue senang aja sebenarnya. Simple, sesimpel itu. Akhirnya gue ada kesempatan memasak. Masakan pertama kali gue buat itu adalah masakan asam pedas sebenarnya. Dan cerita ya gue bikin, orangnya masih di ladang, mereka pulang, mereka kaget kok ikan kecil ini dibikin asam pedas. Setelah mereka makan ternyata hasilnya itu enak. Berjalan waktu kemudian om gue pulang, habis itu dia karena dia tahu gue happy masak, gue hobi masak, gue senang sama makanan, dia bilang kalau lu memang senang sama makanan udah ikut saya aja ke ngelola rumah makan, belajar katanya, belajar di sana, gue sekolah aja sambil belajar tentang rumah makan. Gue bilang ya enggak, ngapain buat gue, kenapa juga ya rumah masakan ini tentang makanan, ini hobi gue aja, nggak mungkin jadi profesi saat nanti. Setolol ini ngomong gitu. Jelang waktu habis itu ternyata gue tidak sekolah, simpel nggak sekolah, dan akhirnya gue kerja kesana ke sini lah. Terus teman gue nawarin juga, mau nggak kita dewasa nih, temen gue nawarin mau nggak sih kerja di rumah makan Padang aja gitu. Nanti gue bilang ya nggak dulu deh, kalau sekarang gue di mana Pak, tetap di sini gue ternyata di rumah makan. Gue akhirnya gue bingung kenapa hal yang dulu waktu kecil gue tolak dan gue anggap ini hobi gue dan gue cuma melakukan ini buat senang-senang aja, tapi malah jadi profesi gue. Sekarang gue mikir kadang-kadang kayaknya nggak apa-apa ngejilat udah sendiri. Dan sekarang gue di sini lah. Tapi buat gue sih, buat teman-teman yang pengen bikin usaha kecil aja dulu nggak apa-apa, mulai aja dulu, jangan takut lah buat gue mah ya, karena nanti kita belajar dari situ, kita belajar maunya customer gimana, kita coba mengerti, kita pelajari lagi maunya apa dan gimana cara servisnya, gimana cara menyesuaikan makanan kita buat selera orang banyak. Kita cari tahu dia sukanya yang mana, kita tentuin harganya berapa, kita tentuin modal, harga, dan nilai di masyarakat ini dia pengennya yang gimana sih, apakah nilainya uangnya lebih penting atau nilai rasanya lebih penting buat mereka. Kalau teman-teman mau lebih detail soal masakan Padang, tinggal di komennya di bawah. Karena gue bikin short sekarang di YouTube semuanya tentang makanan sebenarnya lebih seringnya. Sebenarnya kalau ini gue gunain untuk tempat gue belajar storytelling sebenarnya. Gue belum tahu sih konten apa yang bakalan gue buat. Intinya gue belajar dulu aja, melatih kemampuan gue bicara di kamera. Tapi nggak apa-apa gue post biar nunjukin perjalanan gue bikin konten itu kayak gimana. Atau mungkin kita ngebahas sesuatu atau ngomongin sesuatu juga. Jadi buat teman-teman, makasih yang udah nonton. Nah itu aja dulu.